wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aprilia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 9 SMP Negeri 2 Astambul. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk kembali. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ketua kelas, ada yang tidak masuk hari ini? Muhammad Akbar, kenapa? Baik, mari bersama-sama kita mendoakan teman kita Muhammad Akbar agar segera sembuh sehingga dia bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, silahkan anak-anak memeriksa kebersihan lingkungan di sekitar meja kalian. Apabila di meja kalian ada sampah, di bawah meja kalian ada sampah, di kanan kiri ada sampah, silahkan untuk dibuang. Silahkan dicek dulu. Dicek dulu. Betul bersih? Bersih. Alhamdulillah, berarti itu tandanya kalian sudah memiliki komitmen untuk senantiasa menjaga kebersihan. Sudah siap belajar hari ini? Baik. Ibu ingin bertanya, hari ini hari apa? Hari Selasa tanggal 13. Pada hari Selasa 13 Desember ini kita akan melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kekuatan Negara. Sebelumnya, pada pembelajaran minggu lalu, apa yang kita pelajari? Masih ingat materinya tentang apa? Askia, oke. Silahkan berdiri Askia. Kita mempelajari mengenai dinamika Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai cita-cita bangsa. Iya, terus sekali beri tepuk tangan untuk Askia. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana Pancasila itu adalah ideologi yang bersifat terbuka, yang mampu berinteraksi secara dinamis. Ya, bagus sekali ya, pasti ada yang ingat dengan pembelajaran sebelumnya. Oke, agar kita lebih semangat lagi, agar kita tidak ngantuk dalam pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita tepuk hebat. Pasti akhirnya ingat ya. Oke, tepuk hebat. Aku bisa. Aku bisa. Kita bisa. Hebat, hebat, hebat.
kehidupan. Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint dan video, siswa dapat menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan cermat dan bertanggung jawab. Itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada yang ditanya, Pak? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang apa? Politik. Yang politik dan hukum. Yang kedua? Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Yang ketiga? Bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, yang keempat? Bidang pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan dan keamanan. Kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang tersebut. Yang pertama yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan pada bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Perkembangan Indonesia sebagai negara modern salah satunya yaitu dengan membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu apa contohnya? Ya, contohnya yaitu yang pertama pelaksanaan pilkada pada tahun 2020. Coba kalian amati gambarnya. Apakah ada yang tahu anak-anak ini pilkada di mana kira-kira? Ya, bagus sekali. Ini adalah pilkada di Kalimantan Selatan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pemilu atau pemilihan umum itu adalah termasuk dari apa? Perwujudan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum yang baik itu seperti apa? Seperti apa? Bahwa yang bersalah itu dihukum sesuai dengan perbuatannya, dihukum seadil-adilnya. Kalau dari contoh yang ibu tayangkan yaitu ini adalah vokalis grup band Zinilia, di mana dia melakukan pengedaran narkoba atau obat-obat terlarang sehingga dia dijatuhi hukuman kurang lebih 18 tahun. Begitu ya. Yang kedua yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila ditegaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada di masyarakat atau sebagai pengaruh dari asing yang dikembangkan selama ini, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya apa saja? Ada bank, yang kedua ada supermarket, kemudian ada mall, dan ada bursa saham. Nah, ini dia contohnya, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang pertama adanya koperasi sekolah. Anak-anak ibu ada yang suka koperasi sekolah? Apa? Beli buku, bagus sekali. Ada lagi? Beli peralatan sekolah. Ada lagi? Beli penggaris. Selanjutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan ke
asing atau ke barat-baratan. Namun yang dimaksud dengan modern di sini adalah menuju pada kemajuan. Itu lebih balik lagi. Namun nilai-nilai yang sudah ada, tertanam dalam diri masyarakat Indonesia, yang digali dalam diri masyarakat Indonesia seperti apa? Musyawarah, kekeluargaan, gotong royong, itu terus dikembangkan. Kemudian juga ada nilai-nilai baik pengaruh dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai Pancasila yang diterapkan, yaitu ada bekerja keras, ada disiplin, dan juga ada yang memiliki sikap ilmiah. Lalu apa contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya? Yang pertama itu anak-anak diajarkan budaya daerah setempat. Kira-kira anak-anak ibu ada yang belajar tentang kebudayaan daerah setempat? Ada. Coba siapa? Robi ya. Berdiri Robi. Ya, apa kebudayaan yang kamu pelajari? Maulid Nabi. Apa yang kamu lakukan? Belajar nampak terbang ya. Jadi kayak apa tuh? Contohnya kayak apa? Berarti luar biasa ya untuk Robi. Beri tepuk tangan lagi. Dimana Robi sudah belajar budaya daerah yang ada di tempat Robi, yaitu tadi belajar menampak terbang. Terbangnya bukan ini, tapi gini. Kemudian itu penggunaan mesin panen padi dalam pertanian merupakan bagian dari modernisasi. Itu apa tadi? Itu memudahkan para petani untuk apa? Melakukan pekerjaannya, itu memanen. Jadi teknologi sekarang ini adalah teknologi yang dapat apa? Memudahkan kita dalam apa? Dalam pekerjaan kita. Jadi semakin mudah ya. Ada lagi teknologi itu sekarang kita apa yang biasanya kalian pakai? Handphone. Jadi kita tidak perlu lagi ya seperti dulu kirim surat ke saudara kita yang mungkin jauh waktunya sampai berminggu. Sekarang kita tinggal pencet dengan jari kita sudah bisa bertemu secara tatap maya dengan keluarga kita yang ada jauh. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ada. Nah, sekarang itu ada gambar, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Sama-sama. Ada, ya Kak. Itu gambar apa tuh? Gotong royong. Iya, gotong royong, bagus sekali. Ada yang bisa memberikan komentar terhadap gambar ini? Komentar, tanggapan tentang gotong royong ini? Itu gambarnya gotong royong. Kira-kira kalau ada gotong royong itu seperti apa? Membersihkan lingkungan. Ikut serta membersihkan lingkungan. Ada lagi? Ikut serta membersihkan lingkungan. Coba Robi, Adi kamu menjawab berdiri ke awal. Ikut serta membersihkan lingkungan. Apa kamu juga melakukan hal itu? Ya. Di lingkungan sekolah. Biasanya ada kegiatan apa? Biasanya kalau sekolah ada apa? Pada hari apa? Robi ikut? Iya. Beri tepuk tangan Robi. Itu kalau di lingkungan sekitar sekolah kita. Kalau di lingkungan sekitar rumah ada juga? Ada. Ada Zara coba tadi Zara jawab ada. Ayo berdiri dulu Zara. Seperti apa coba kegiatan gotong royong di rumah Zahra? Saya ceritakan. Membersihkan kotoran, membersihkan apa lagi?
Apakah ada yang bisa memberikan tanggapan? Amimah, baik. Silakan Amimah berdiri. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dimanapun kita berada. Lalu pada video tadi, Amimah seperti apa penerapannya? Apakah sudah diterapkan? Sudah diterapkan seperti itu. Apakah penerapannya sudah sesuai? Sudah sesuai. Iya baik. Tadi itu adalah contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tadi seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi kan masih seperti anak-anak ya. Kita pertanyaan. Gimana tadi? Namun masih ada pelaksanaan yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya tadi apa? Ketika ada suara azan masih melakukan pekerjaan seperti itu. Karena kita sebagai umat Islam itu apabila melakukan azan kita sudahi dulu pekerjaan kita dan kita melakukan sholat dahulu. Selanjutnya kita dapat melanjutkan kesibukan di bagus sekali. Buat Nabi beri tepuk tangan lagi buat Nabi Mas. Selanjutnya ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Darah ya, silakan Darah. Ya anak-anak tadi tuh kalian sudah memiliki atau memberikan tanggapan bahwasanya Pancasila itu apa? Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dihafalkan. Namun setelah kita mengamati video tadi, kita sudah melihat sendiri ya bahwasanya pada video tadi itu diperlihatkan perwujudan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu apa? Sudah sesuai atau belum? Ya ada beberapa yang belum sesuai. Contohnya tadi apa? Contohnya apa? Apa? SS-nya kenapa? Tidak apa S-nya? Tidak dikasih S. Iya. Jadi tadi ada contoh ya dengan Pancasila tadi ada seorang anak kecil yang minta S seperti itu tapi tidak dikasih. Padahal sesama manusia itu kita harus saling apa? Kita harus saling berbagi, kita harus saling membantu. Kemudian tadi ada peristiwa apa lagi tadi yang ada video tadi? Iya, bertengkar saat bermain. Seharusnya ketika dengan teman kita harus seperti apa? Akur, bagus sekali. Kita harus hidup berarti apakah tadi sudah dilakukan? Sudah. Belum ya, belum. Selanjutnya anak-anak, ibu akan mengajak kalian untuk melakukan diskusi. Jadi selanjutnya kegiatan selanjutnya kita adalah melakukan diskusi secara berkelompok. Untuk memudahkan diskusi kita akan membentuk kelompok. Kelompok pembagian kelompoknya seperti ini ya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Silakan anak-anak membentuk kelompoknya, duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Baik, semuanya sudah menerima alfabetnya ya? Selanjutnya ibu akan menjelaskan cara pengerjaan LKPD. Baik, dalam diskusi kelompok ini kita akan mendiskusikan suatu fenomena atau kejadian yang apa? Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Semua itu menjadi apa? Menjadi suatu pembelajaran bagi kita semuanya dan kita akan mencarikan suatu pemecahan masalah, suatu pemikiran atau ide-ide gagasan kalian bagaimana memecahkan masalah tersebut dan bagaimana upaya kalian agar permasalahan tersebut atau kejadian tersebut selesai, tidak terulang kembali. Itu ya. Ya, apa permasalahannya yaitu jasad bayi mengapung di sungai Limaman, Banjar, polisi masih selidiki. Jadi itu terjadi di daerah lingkungan kita. Jadi mari kita melakukan diskusi bersama-sama. Ini dia tugas kelompoknya. Baca dan cermati isi artikel berjudul jasad bayi mengapung di sungai Limaman, Banjar.
koalisi mahasiswa IPB. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Dan kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tulislah jawaban kalian dalam LKPD yang telah disediakan. Setelah selesai, nanti kalian akan mempresentasikannya secara berkelompok di depan kelas. Baik, silakan anak-anak untuk melakukan diskusi. Silakan, bisa dimulai. Ibu harapkan semuanya aktif dalam kegiatan diskusi. Silakan kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian bagi pekerjaannya agar menjadi ringan. Ayo, semuanya bekerja secara berkelompok. Baik anak-anak, silakan kalian melakukan diskusi kelompok ya. Kemudian silakan kalian mengemukakan ide, gagasan yang kalian miliki untuk didiskusikan. Seperti itu ya. Selanjutnya kelompok yang presentasi melakukan diskusi dan kelompok lain menanggapi atau menjawab. Seperti itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Dr. Stomo. Sama-sama program lain yang kita bertanggung jawab karena malu aib yang dilakukan di masyarakat. Apalagi yang terjadi tidak sisa lingkungan informal tadi diskusinya baik mereka. Sama yang terjadi di perempuan pembawa tadi ditetapkan di dalam sekitar pada sisi sendiri. Kita masih bisa mengenal pendapat lalu pembawa tadi tersebut orang yang tidak bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia. Maka orang tersebut harus diadil sama tidak sesuai dengan undang-undang dasar negara. 3. Cara mengatur nasihat adalah jangan melakukan hal bebas atau jangan melakukan hal yang dilarang oleh negara. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok Dr. Sutomo. Jadi kalau presentasi kelompok Dr. Sutomo tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Yang Bu Nazia, silakan Bu Nazia untuk berdiri. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh
dengan siapa. Orang tua juga bertanya serta mengenal teman-teman yang bergaul dengan kita. Selain itu, ketika kita sedang mengoperasikan HP, terkadang orang tua juga memantau dengan berkalinya situs apa yang sedang kita akses. Sebenarnya jawaban dari ngomong. Saya terima. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kelompok dari Insinyur Soekarno akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Silakan anak-anak untuk menyimak dengan baik. Silakan untuk dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membacakan permasalahan yang dihadapi dalam artikel adalah proses pembangunan dari 2. Saya silakan pembangunan dari pengelolaan atau kesenangan yang baik. Karena dapat dikatakan melakukan pelanggaran menjadi isu sama sekali berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa permasalahan yang dihadapi dalam isi adat artikel tersebut? Pembuangan bayi ke sungai. Dua, bagaimana penanggapan mengenai tindakan pembuangan bayi ke sungai? Apapun alasannya, pembuangan bayi yang dibenarkan terdapat kali seorang istri membuang bayinya itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab di dalam hasil perbuatannya. Tetapi rasanya tidak adil kalau meminta bayi secara kendaraan, karena seorang ayah juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammadiyah ini mempresentasikan kerja dan kelompok kami. Permasalahan dalam penangguhan dosa bayi. Baik, itu tadi adalah presentasi dari keempat kelompok yang mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Luar biasa sekali jawaban dari kalian ya. Tadi banyak sekali yang menjawab. Bagaimana tanggapan kalian? Jadi kalian beranggapan bahwa membuang bayi di sungai itu adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar nilai-nilai Pancasila, seperti itu ya. Perbuatan yang tidak bermoral. Kemudian kalian memberikan solusi agar pelakunya itu dapat dihukum, seperti itu ya, dapat dihukum. Kemudian solusi yang kalian berikan agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang kembali, yaitu apa? Dengan adanya peran dari pemerintah untuk memblokir situs-situs pornografi, seperti itu. Kemudian peran serta juga dari keluarga atau orang tua untuk melakukan pemantauan terhadap apa yang dilakukan anaknya, apa yang diakses oleh anak-anaknya, untuk lebih memperhatikan anaknya. Dan kemudian solusi yang telah kalian tawarkan lagi tadi apa saja? Yaitu mengakses hal-hal positif, ya kan, tadi mengakses hal-hal positif seperti menggunakan apa? Internet untuk mencari informasi, untuk melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas kalian. Selain itu kalian juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Tadi ada apa tadi, ikut pengajian. Kemudian untuk meningkatkan iman dan takwa, apa yang kalian lakukan? Dari kalian sudah memberikan solusi sebagai pelajar, kalian melakukan ibadah tepat waktu, sholat tepat waktu, melakukan atau mengikuti kajian-kajian untuk apa? Meningkatkan iman kalian seperti pengajian. Kemudian mengikuti apa lagi? Maulid. Ya, mengikuti kegiatan maulid seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya, pemecahan-pemecahan atau solusi-solusi yang kalian berikan, ide, gagasan, dan semua itu menurut Ibu sudah pemikiran yang sangat luar biasa. Baik, beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi dari apa yang telah kita pelajari hari ini, apakah kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Yang belajar silakan berdiri, Munazia. Pancasila adalah ideologi negara yang dapat menanggung dinamika perkembangan masyarakat. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memperketat
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali untuk manusia. Ya, beri dulu aja. Jadi menurut Munazia tadi apa? Pancasila itu harus kita kembangkan, kemudian harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Munazia sendiri, apa yang sudah Munazia amalkan sebagai bentuk perwujudan penerapan nilai-nilai Pancasila? Salam luar biasa sekali. Apalagi? Nah, itu musyawarah, kita ada diskusi. Kalau tidak di rumah atau di sekolah, ada yang mengikuti sama dia. Luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan lagi untuk Munazia. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, apakah manfaat pembelajaran kita hari ini? Anda bisa memberikan tanggapan? Oke, Hasmila, silakan berdiri Hasmila. Dan menjadi tahu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang seperti politik dan hukum, sosial budaya di mana nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari pembelajaran tadi Hasmila menjadi tahu, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rencana Hasmila apa? Menerapkannya. Contohnya apa tadi? Yang ingin setelah ini ingin kamu terapkan tentang kebudayaan mungkin ingin belajar apa? Tentang budaya menari, tari kerja. Ya, apalagi ada lagi? Apakah seperti Nabi ingin menapak terbang juga? Jadi setelah tahu